Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya Poppy Hasnah Harahat, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Medan, dari UPT SD Negeri 060837. Saya tergabung di kelas 07.18 dengan fasilitator Bapak Pranoto dan pengajar praktik Ibu Herita Suwani. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Berikut pemaparannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Medan selama 2 pekan ini berjalan dengan lancar. Saya akan menceritakan pengalaman yang saya alami dalam bentuk jurnal refleksi menggunakan model 4F yang dapat diterjemahkan model 4P yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway, yaitu 1 facts peristiwa, 2 feelings perasaan, 3 findings pembelajaran, 4 future penerapan. Berikut hasil refleksi saya. Dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Pranoto, 1 facts peristiwa. Dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Pranoto selaku fasilitator kelas 07.18 Kota Medan, modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Kegiatan pembelajaran hari Senin sampai Selasa tanggal 20 sampai 21 Maret 2023 adalah sebagai berikut. 1. Mengisi jurnal refleksi. 2. Membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.6 bersama teman satu kelompok saya yang berada di kelompok 3 bersama Ibu Eliana, Ibu Nora, dan Pak Tri Subani melakukan praktik coaching, dan kami berempat bergantian menjadi coach, coachee, dan observer. Berikut dokumentasinya. Assalamualaikum dan selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Bani. Bagaimana kabarnya Bu Poppy? Alhamdulillah sehat Pak Bani. Alhamdulillah sehat ya, sehat juga ya Bu. Ya, baik Bu. Hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya Bu. Dengan siapa ya Bu? Iya Pak, benar sekali. Coachingnya adalah Bu Eliana. Oke Bu, sebelum Ibu melakukan praktek coaching, boleh saya bertanya-tanya seputar prakegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, jadi ketika nanti Ibu melaksanakan praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching hari ini ya Bu? Baik Pak, untuk rubrik penilaiannya, saya akan menggunakan alur tahapan Tirta Pak. Tahapannya itu dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab Pak. Baik Bu, kemudian nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur Tirta, seperti memberikan pertanyaan terbuka kepada coach saya, sehingga coach mampu memberikan jawaban atas masalah yang sedang dihadapinya. Baik Bu, bagus banget ya Bu kompetensi yang Ibu kembangkan.
Jadi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa ya, Bu? Boleh tahu, Bu? Boleh, Pak. Nah, indikator ketercapaiannya yaitu dapat menggali ide-ide dari Koci sehingga Koci dapat memiliki solusi alternatif dalam mengatasi masalahnya dengan baik. Begitu, Pak. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Semoga kegiatan coaching pada hari ini dapat berjalan dengan baik ya, Bu. Amin. Terima kasih, Pak. Jadi, kegiatan sudah bisa dimulai, Pak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang, Bu Eliana. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah baik Bu. Saya senang sekali Ibu Eliana menghubungi saya. Kita bisa berbicara siang ini. Sepertinya ada yang menjadi beban pikiran Ibu ya. Apa yang sedang Ibu pikirkan? Iya nih Bu. Saya ada sedikit masalah nih. Agak-agak galau dibuat masalah tersebut Ibu. Jadi saya nih sedikit bingung, galau, bagaimana membagi waktu antara tugas-tugas yang saya hadapi, baik tugas di LMS sebagai guru penggerak, kemudian tugas-tugas di sekolah, administrasi guru yang begitu banyaknya, kemudian tugas-tugas saya di rumah juga, apalagi kan saya juga punya anak balita ya Bu. Jadi semua itu sangat repot lah yang saya hadapi ini. Baik, Bu. Baik. Jadi di sini Ibu galau dengan berbagai tugas yang sedang Ibu hadapi karena terlalu banyak tugas dari sekolah, ditambah lagi tugas dari LMS sebagai guru penggerak, kemudian tugas di rumah mengurus keluarga. Selain itu, Ibu juga masih memiliki balita, jadi masih terasa repot ya, Bu. Nah, Iya Bu. apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ya Ibu, besar ya harapan saya yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini. Saya itu ingin mendapatkan teknik atau cara yang maksimal dalam membagi waktu yang saya miliki, agar waktu tersebut bisa efisien, efektif, sehingga tidak ada yang terabaikan ataupun tidak ada yang terbengkalai, baik dari tugas yang ada di sekolah, yang di LMS kita kan sebagai pendidikan di guru penggerak ini, kemudian tugas saya juga di rumah sebagai ibu rumah tangga, seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali harapan Ibu. Semoga Ibu bisa dapat membagi waktu dengan baik dan dengan efektif, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan juga berjalan dengan efisien. Semoga bisa terwujud ya, Bu. Ya amin, semoga ya Bu bisa terwujud harapan saya setelah kita melaksanakan percakapan di sesi siang ini. Baik, Bu. Nah, jika kita menggunakan skala 1 sampai 10, nah, Ibu ada di angka berapa nih, Bu? Di angka 5, Bu. Iya, jika di angka 10 mungkin agak berat mengingat permasalahan yang ada. Dan Ibu sendiri ingin berada di angka berapa sebagai peningkatan? Di angka 9, Bu. Bagus sekali, Bu. Ya, semoga dengan usaha keras dan juga dengan semangat yang Ibu miliki,
angka tersebut dapat tercapai ya Bu ya. Iya, Bu. Dan selanjutnya saat ini situasi seperti apa yang sudah Ibu alami? Iya, saat ini situasi yang sudah saya alami, saya sering tertinggal ya Bu. Tertinggal dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS pendidikan guru penggerak yang sedang kita jalani ini. Kemudian administrasi sekolah saya juga belum selesai, belum maksimal. Kemudian selain itu saya juga pekerjaan di rumah sebagai istri, sebagai ibu juga tidak terlaksana dengan baik, Bu. Jadi masih ada beberapa hal yang sering terabaikan. Baik Bu, jadi apa yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, Ibu, banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut ya. Sebelum-sebelumnya saya sering bergadang, Bu. Sering bergadang untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut sehingga membuat tubuh saya itu menjadi sering kurang sehat, tidak fit, sering kecapean. Kemudian saya juga bingung dalam membagi waktu itu agar efektif dan efisien, Ibu. Baik Ibu, jadi akhir-akhir ini Ibu sering merasa kurang fit, kecapean, kemudian kurang efektif dalam membagi waktu. Nah, situasi apa yang Ibu inginkan? Iya, situasi yang saya inginkan itu adalah bahwa saya bisa membagi waktu saya dengan seefektif mungkin, dengan seefisien mungkin, sehingga tidak ada lagi hal-hal ataupun tugas-tugas yang terbengkalai dan terabaikan, Ibu. Baik Bu. Nah, untuk mendapatkan hal yang Ibu inginkan tadi, apa yang harus dipersiapkan atau gagasan apa yang perlu Ibu lakukan untuk menghadapi masalah itu? Iya, Ibu. Saya harus lebih memperhatikan kesehatan saya ya, Bu. Dengan cara banyak minum vitamin gitu, vitamin kurang darah misalnya. Kemudian saya juga mengurangi aktivitas bergadang saya. Selain itu, saya juga harus memaksimalkan waktu yang saya miliki. Jadi, kalau ada waktu-waktu senggang atau saya ada waktu off mengajar, saya mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS Pendidikan Guru Penggerak. Kemudian juga saya ketika menunggu jam absen pulang di sekolah, saya mengerjakan administrasi saya yang belum terselesaikan dengan maksimal di ruang guru, Ibu. Saya setuju sekali, Bu, dengan tanggapan yang Ibu sampaikan tadi. Memang memperhatikan kesehatan dengan cara banyak minum air putih, vitamin juga perlu, dan mengurangi begadang. Selain itu, memaksimalkan waktu dengan baik. Pada saat jam belajar kosong, Ibu kerjakan saja tugas-tugas yang ada di LMS. Sehingga pada saat Ibu pulang, itu tugas-tugas sudah selesai semua karena sudah Ibu lakukan di sekolah sambil menunggu jam absen pulang. Tugas administrasi juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian apalagi Bu yang bisa kita lakukan? Ada, Ibu. Jadi setelah saya sampai ke rumah, saya itu memiliki tekad bahwa tugas-tugas ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan di guru penggerak ataupun di kegiatan tugas-tugas di sekolah tidak saya pegang lagi, tidak saya kerjakan lagi. Jadi saya tuh bertekad fokus pada anak-anak saya, pada keluarga saya di rumah. Seperti itu, Bu. Jadi mereka tidak merasa diabaikan gitu. Jadi saya tuh mau perhatian saya terhadap keluarga saya itu juga maksimal, Bu, di rumah.
Bagus sekali rencana Ibu, dan saya turut mendukung hal itu. Semoga semuanya dapat terwujud dan berjalan dengan baik, sehingga waktu yang Ibu miliki menjadi efektif dan efisien. Iya, Ibu. Terima kasih atas dukungan Ibu serta tanggapan-tanggapan yang positif dari Ibu. Nah, sekarang kapan Ibu Eli akan mulai melaksanakannya? Iya, setelah sesi percakapan ini mungkin saya akan memulai, Bu. Memulai agar saya tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Saya pun tidak mau juga kan semua yang pekerjaan di sekolah terbengkalai, di rumah juga terbengkalai. Jadi harus secepatnya. Benar sekali, Bu. Lebih cepat akan semakin baik. Nah, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu agar berhasil dengan maksimal? Iya, baik Ibu. Saya pastinya membutuhkan dukungan dari suami saya yang pertama sekali. Eh, Pengertian dari beliau tentunya ya, bahwasan istrinya ini sedang mengerjakan banyak tugas selain kerjaan yang ada di rumah. Jadi saya butuh dukungan dari suami saya, supportnya serta motivasinya, Bu. Selain itu, saya juga membutuhkan dukungan dari atasan saya, kepala sekolah, serta rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya juga butuh pengertian-pengertian dari mereka semua bahwasannya saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ya mereka harap maklum seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Nah, setelah sesi ini, alternatif apa lagi nih yang dapat Ibu sampaikan? Jadi Bu, setelah sesi ini, yang akan saya lakukan adalah saya akan memulai dari merawat diri saya sendiri agar kesehatan saya tetap terjaga dengan maksimal, dengan baik, dan hal-hal alternatif yang saya sebutkan tadi akan saya laksanakan, saya lakukan secara bertahap agar saya tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Baik, Bu. Bagus sekali langkah yang Ibu ambil. Nah, selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar? Iya, Ibu. Hal ini akan saya pastikan bisa berjalan dengan lancar dengan adanya semangat atau motivasi dalam diri saya sendiri. Tekad dari diri saya sendiri, memang saya ingin berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi dalam membagi waktu ataupun mengatur waktu yang saya miliki agar menjadi efisien dan seefektif mungkin. Baik, Bu Eli. Setelah kita berbicara hari ini, akhirnya Ibu mampu menemukan solusi sendiri dan langkah apa yang akan Ibu lakukan. Saya mau tahu nih, bagaimana perasaan Bu Eli sekarang? Iya Ibu, setelah sesi ngobrol-ngobrol sama Ibu di siang hari ini, saya merasa tercerahkan ya Bu ya, lega, merasa lega, senang, dan Ibu pun tidak memberikan pertanyaan itu tidak memojokkan saya, sehingga saya menjadi lebih rileks gitu. Ceritanya lebih santai sama Ibu, seperti itu. Baik Bu, jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini dan apa yang bisa menjadi pandangan Ibu dari sesi ini? Ya Ibu, yang bisa saya simpulkan dari sesi percakapan kita hari ini adalah bahwa semua masalah bisa terselesaikan dengan cara menceritakan masalah yang saya alami dengan teman kita atau rekan kita, ataupun melakukan kegiatan coaching yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian, jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.
dan tidak ada yang terabaikan. Seperti itu, Ibu. Saya setuju sekali, Bu. Semua masalah bisa terselesaikan dengan cara menceritakan yang kita alami dengan rekan kita, dengan cara melakukan coaching. Nah, juga kita bisa mengatur waktu dengan baik agar semua kegiatan-kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terabaikan. Nah, semoga pada sesi ini masalah yang Ibu hadapi selesai dengan baik dan Ibu dapat melakukan berbagai kegiatan dengan waktu yang efektif dan juga efisien. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya ya Bu ya, serta tanggapan positif Ibu, juga semangat-semangat yang Ibu berikan terhadap masalah yang saya ceritakan tadi. Baik Bu Eli, saya doakan semoga berhasil. Minggu depan bolehlah kita berbincang kembali Bu. Saya juga mau mendengar bagaimana hasil dari perkembangan yang Ibu alami dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Semoga minggu depan atau di lain waktu saya bisa menyelesaikan masalah dan bisa kita berbincang-bincang kembali. Ya Bu ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eli. Ya. Luar biasa ya Bu, praktek coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Eliana. Dalam praktek coaching yang Ibu lakukan, sudah terlihat sebagai mitra antara Ibu dan coach Ibu. Terima kasih Pak. Benar sekali Pak. Bu Eliana terlihat lebih rileks terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga beliau cukup terbuka. Nah, pada saat melakukan coaching tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan sudah tercapai, Bu? Indikator yang seperti apa yang sudah diinginkan sesuai dengan indikator prasupervisi tadi, Bu? Baik, Pak. Indikator ketercapaian yang sudah tercapai, Bu Eliana sebagai coaches sudah terlihat bisa mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide sebagai alternatif solusi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Begitu, Pak? Benar sekali, Bu. Semua pertanyaan yang Ibu ajukan sudah berbobot, Bu. Dan sesuai dengan alur tirta ya, Bu. Tujuannya juga sudah terlihat dengan jelas. Identifikasi masalahnya juga jelas. Dan ini terlihat ketika coach Ibu menyampaikan masalahnya secara terbuka. Rencana aksi juga terlihat sangat bagus. Coach pun mampu membuat ide-ide maupun gagasan terhadap solusi untuk masalahnya. Dan tanggung jawab juga sudah mantap ya, Bu. Iya, Pak. Saya juga sangat senang sekali. Coach telah mendapatkan berbagai alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Dan dari wajah beliau tadi juga sudah tidak segalau seperti di awal kegiatan coaching tadi, Pak. Bagus sekali, Bu. Jadi nih, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu dalam memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Tetapi pertanyaan yang lebih eksploratif lagi, agar bisa lebih menggali lagi potensi
orang lain, Pak, dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, Bu. Bagus sekali, Bu. Terima kasih, Bu, untuk waktunya. Semoga kita dapat mengembangkan potensi diri kita sebagai coach yang sesuai dengan kompetensi coaching ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya, Bu. Amin. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam dan selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Bu. Pada hari Kamis sampai Jumat tanggal 23 sampai 24 Maret 2023, batas akhir pengumpulan tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Kemudian membuat pertanyaan pada modul 2.3.A.7 elaborasi pemahaman modul 2.3. Dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas mandiri modul 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3. Kami melakukan pertemuan tatap maya dengan instruktur modul 2.3.A.7.1 elaborasi pemahaman modul 2.3 pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang menjadi instruktur pada hari ini yaitu Pak Rudianto. Berikut foto dokumentasi kegiatan. Pada hari Senin sampai Selasa tanggal 27 sampai 28 Maret, batas akhir pengumpulan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Hari Senin sampai Kamis tanggal 27 sampai 30 Maret 2023 membuat aksi nyata praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching yang dilaksanakan di sekolah masing-masing calon guru penggerak dengan rekan sejawat. Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, kegiatan yang dilakukan yaitu menyelesaikan post-test paket modul 2 mulai pukul 9.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Calon guru penggerak mempersiapkan diri mengikuti kegiatan pretest paket modul 3 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 melaksanakan pretest paket modul 3 yang dilaksanakan pukul 8.00 sampai 23.59. Selanjutnya belajar mandiri melalui LMS modul 3.1.A.3 mulai dari diri dan modul 3.1.A.4 eksplorasi konsep dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sabtu tanggal 1 April 2023 mengisi jurnal Dwi mingguan. 2. Feelings perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 2.3 coaching supervisi akademik sangat antusias dan termotivasi karena ilmu saya semakin bertambah dan membantu saya untuk menjadi guru yang profesional. Memiliki kompetensi yang sangat bermanfaat dalam karir dan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Banyak hal positif dan praktik baik yang dapat kita ambil manfaatnya. Saya juga akan mengimplementasikan materi ini pada seluruh warga sekolah. 3. Findings pembelajaran. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul ini yaitu dapat berkelompok, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan rekan calon guru penggerak dalam melakukan praktik coaching. Bapak fasilitator kelas 07.18 membagi kami menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 calon guru penggerak. Yang satu berperan sebagai coach dan yang kedua berperan sebagai coachee dan observer. Kami berempat bergiliran untuk bisa di posisi coach, coachee, dan observer. Saya dan rekan saya dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas ruang kolaborasi dengan tepat waktu. Berkat bimbingan dan arahan dari Bapak fasilitator dan pengajar praktik, saya dan rekan calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan baik. 4. Future penerapan. Dengan mempelajari modul 2.3 coaching supervisi akademik, menambah pengetahuan saya tentang coach yang merupakan orang yang memberikan pertanyaan berbobot dan dapat menggali potensi dan menuntun coachee
untuk menemukan solusi dan strategi untuk mengatasi permasalahannya. Coach merupakan orang yang memiliki permasalahan pembelajaran dan ingin dituntun coach untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Ini merupakan bekal saya saat melakukan supervisi akademik agar dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan kinerja guru. Dan ini merupakan pengalaman berharga yang dapat saya implementasikan dan mengimbaskannya di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan jurnal refleksi Dwi mingguan kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.